Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah prinsip keuangan lanjutan 1 kelas K akan mempresentasikan chapter 9 mengenai indirect and mutual holdings. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami dari kelompok 1. Untuk yang pertama ada Rizky Lailatul Qadriyah dengan NPM akhir 045. Terus selanjutnya ada Husnul Khotimah dengan NPM akhir 080. Selanjutnya Nur Latifah Alvera NPM akhir 253. Ada Talita Aurel Agatha dengan NPM akhir 289. Selanjutnya Hani Gita Amalia dengan NPM akhir 290. Dan yang terakhir saya sendiri, Rio Aprianto dengan NPM akhir 311. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluation structures. Bab ini membahas situasi ketika investor atau perusahaan induk memiliki saham di perusahaan lain secara tidak langsung. Tujuan dari konsolidasi ini tetap sama, yaitu mengukur pendapatan entitas terpisah dan mengalokasikannya antara kepentingan pengendali dan non pengendali. Namun prosesnya menjadi lebih kompleks dibanding dengan kepemilikan tidak langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tabel yang saya lampirkan. Di sini ada kepemilikan tidak. Untuk yang pertama ada kepemilikan tidak langsung atau direct. Kepemilikan langsung atau direct holding. Ini adalah hubungan yang paling sederhana, yaitu perusahaan induk atau parent memiliki saham langsung di anak perusahaan atau subsidiary. Yang poin A yaitu single subsidiary atau satu anak perusahaan. Di sini parent memiliki 80% saham subsidiary A. Ini adalah contoh klasik dari kepemilikan mayoritas langsung, di mana parent memiliki kendali atas subsidiary A. Untuk yang B, di sini ada multiple subsidiaries atau beberapa anak perusahaan. Parent memiliki 80% saham subsidiary A, parent juga memiliki 70% saham subsidiary B, dan juga parent memiliki 90% saham subsidiary C, menunjukkan bahwa parent dapat memiliki beberapa anak perusahaan secara langsung, masing-masing dengan presentasi kepemilikan yang berbeda. Untuk yang kedua yaitu indirect holding atau kepemilikan tidak langsung. Di sini hubungan kepemilikan lebih kompleks, parent mengendalikan anak perusahaan melalui perusahaan lain. Untuk yang A ada hubungan ayah anak cucu atau father son grandson. Parent memiliki 80% saham subsidiary A, subsidiary A memiliki 70% saham subsidiary B. Parent memiliki kendali tidak langsung atas subsidiary B melalui kepemilikannya di subsidiary A. Persentase kepemilikan tidak langsung parent di subsidiary B ini adalah 56%, yaitu 80% kali 70%. Untuk yang B ada afiliasi penghubung atau connecting affiliates, yaitu parent memiliki 80% saham subsidiary A. Selanjutnya subsidiary A ini memiliki 40% saham subsidiary B. Parent ini juga memiliki 20% saham subsidiary B secara langsung. Jadi parent memiliki gabungan kepemilikan langsung dan tidak langsung di subsidiary B, yaitu 32% tidak langsung plus 20% langsung, yaitu sama dengan 52%. Ini adalah konfigurasi yang lebih rumit dari sebelumnya. Untuk yang terakhir terdapat mutual holdings atau kepemilikan bersama. Ini adalah situasi paling rumit, di mana perusahaan-perusahaan yang berafiliasi saling memiliki saham satu sama lain. Untuk yang A terdapat parent mutually owned, yaitu induk yang dimiliki bersama. Parent ini memiliki 80% saham subsidiary A. Subsidiary A ini memiliki 10% saham parent. Terdapat kepemilikan timbal balik, di mana subsidiary A ini memiliki sebagian saham parent. Ini menciptakan loop kepemilikan. Untuk yang B terdapat connecting affiliates mutually owned atau afiliasi penghubung yang dimiliki bersama. Di sini parent memiliki 80% saham subsidiary A. Terus subsidiary A memiliki 40% saham subsidiary B.
Selanjutnya, subsidiary ini memiliki 20% saham subsidiary A. Pemilikan bersama terjadi antara subsidiary A, B, menambah lapisan kompleksitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Lalatul Qadaya dengan tema akhir tahun 45. Di sini akan melanjutkan pembahasan terkait bagaimana perhitungan net income dalam konsolidasi. Nah, tadi kan sebelumnya itu ada kasus, jadi Pop Corporation ini memiliki 80% saham Son Corporation. Nah, Son ini memiliki 70% saham Toy Corporation. Jadi di sini artinya Pop ini memiliki kepemilikan tidak langsung atas Toy sebesar 56%. Nah, yaitu di sini dihasilkan dari 80% dikali 70% yang tadi. Jadi maka di sini Toy dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Pop karena kendali mayoritas itu tetap berada dalam struktur afiliasi. Nah, di sini ada 3 pendekatan yang digunakan untuk menghitung Pop Consolidated Net Income. Nah, untuk pendekatan yang pertama di sini Pop earnings, jadi Pop share dari earnings Son itu 50 dikali dengan 80%. Nah, sementara untuk Pop share dari earnings Toy itu 40.000 dikali 80 dikali 70%. Jadi hasilnya di sini Pop saldo Popnya ada 100.000. Kalau dari Son 40.000 dan dari Toy 22.400. Jadi totalnya ada 162.400. Nah, kalau yang kedua itu terkait pengurangan dan controlling interest. Jadi di sini total earning gabungannya itu sebesar Pop 100.000, Son 50.000 dan Toy 40.000. Jadi totalnya ada 190.000. Nah, ini dikurangi dengan non controlling interest. Jadi Toy secara langsung tuh 40.000 dikali 30%, jadi hasilnya 12.000. Untuk Toy secara tidak langsung itu 40.000 dikali 70% dikali 20% hasilnya 5.600. Nah, untuk Son itu secara langsung 50.000 dikali 20% hasilnya 10.000. Jadi total NCI-nya adalah 27.600. Sehingga di sini penjumlahannya adalah 190.000 dikurangi dengan 27.600 sehingga hasilnya 162.400. Sebenarnya hasilnya sama saja, tapi sedikit ada beberapa hal yang berbeda di sini. Nah, untuk pendekatan yang ketiga, di sini lanjutannya. Nah, di sini pendekatan yang ketiga. Ini menggunakan format tabel atau schedule. Nah, di sini ada period earnings, Pop ada 100.000, Son 50.000 dan Toy 40.000. Kemudian Toy kepada Son itu Pop tidak ada ya, kosong. Untuk Son ini bertambah 28.000. Untuk Toy-nya 28.000 di minus 28.000. Kemudian kalau Son ke Pop, di sini Popnya nambah 62.400. Kemudian kalau di Son dia minus 62.400. Untuk kontrol net income-nya ini dijumlahkan aja 162.400 sama ya hasilnya. Kemudian ada NCI share 12.600, kemudian Toy 12.000. Perhitungannya sama aja, cuma nanti bentuknya berbeda, jadi peletakannya itu berbeda. Kalau di pedagang jadi pakai format tabel, kalau perhitungannya sama saja. Kemudian ada consolidation work paper menggunakan equity method. Nah, di sini work paper ini mencatat berbagai eliminasi untuk menyusun laporan konsolidasi. Di sini ada entry A. Ini ada eliminasi NCI. Jadi jurnalnya NCI share Son dan NCI enter share. Pada dividen NCI Son dan NCI Toy. Ini. Nah, di sini tuh mencerminkan bahwa NCI ini adalah bagian dari laba entitas anak. Kemudian NCI ini juga bagian dari dividen anak ke pihak non pengendali.
Gitu. Nah, selanjutnya kita ada indirect holdings. Jadi father, son, grandson type menggunakan equity method. Ini ada work paper ya. Tahun 2017 pada 31 Desember. Jadi di sini kesimpulannya adalah net income konsolidasi atau secara kontrolnya itu ada 162,4. Jadi sesuai dengan pendapatan FOB setelah menggunakan equity method. Kemudian return net earnings konsolidasi akhirnya ada 202,4. Itu mencerminkan return net earnings FOB yang sudah disesuaikan. Kemudian ada NCI di akhir 110,6. Ini dihitung dari awal ditambah dengan bagian laba tahun berjalan. Gitu. Selanjutnya yaitu metode ekuitas dalam akuntansi untuk afiliasi yang terhubung. Sebelum mengalokasikan laba terpisah, saldo TAI kepada PET, terlebih dahulu kita mengeliminasi laba yang belum direalisasi yang termasuk dalam laba, di mana pada gambar sebelumnya yaitu pada Exhibit 9 strip 3 itu menunjukkan alokasi laba TAI sebesar 20% kepada SAL dan 60% kepada PET, yang mana alokasi ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum alokasi laba SAL kepada PET, karena laba SAL itu sudah mencakup pendapatan investasi sebesar 4.000 dari TAI. Dalam mencatat investasinya di TAI untuk tahun 2018, SAL membuat entry jurnal. Yang pertama ada cash pada investment in TAI sebesar 2.000 untuk mencatat dividen yang diterima dari TAI. Ya, kemudian ada investment in TAI pada income from TAI sebesar 4.000 untuk mencatat income from TAI. Sehingga saldo akun investasi SAL di TAI per 31 Desember 2018 adalah sebesar 40.400 yang berasal dari saldo sebesar 38.400 per 31 Desember 2017 ditambah pendapatan investasi sebesar 4.000 dan dikurangi dengan dividen sebesar 2.000. Dalam hal ini, kami itu tidak mengurangi pendapatan SAL dari TAI atas laba yang belum direalisasi sebesar 5.000 dari penjualan persediaan kepada PET, karena TAI bukan pihak dalam transaksi antar perusahaan ini. Laba bersih SAL sebesar 39.000 itu mencakup laba belum direalisasi sebesar 5.000 yang dieliminasi saat mengalokasikan laba realisasi SAL kepada PET dan pemegang saham non-pengendali SAL. Sehingga PET itu mencatat entry jurnal untuk mencerminkan investasinya selama tahun 2018, yaitu investment in TAI, yaitu cash pada investment in TAI sebesar 6.000 untuk mencatat dividen yang diterima. Kemudian ada investment in TAI sebesar 12.000 pada income from TAI untuk mencatat income from TAI. Kemudian ada investment in SAL, yaitu cash pada investment in SAL sebesar 14.000 untuk mencatat dividen yang diterima. Kemudian ada investment in SAL pada income from SAL sebesar 13.800 untuk mencatat income yang diterima dari SAL. Angka ini sendiri itu diperoleh dari 70% dari SAL's reported income of 39.000, yaitu 70% dari 39.000 dikurangi dengan 70% of SAL's unrealized inventory profit of 5.000, jadi 70% kali 5.000 dikurangi lagi dengan 100% of unrealized gain on land, yaitu sebesar 10.000, sehingga diperoleh angka 13.800. Sehingga akun investasi PET pada akun investasi PET pada tanggal 31 Desember 2018 itu ditunjukkan dari saldo di bawah ini. Untuk berikutnya disajikan kertas kerja konsolidasi untuk PET Corporation dan anak perusahaan untuk tahun 2018. Dan untuk jurnal untuk penyusuan dan eliminasi, yang pertama itu ada sales pada cost of sales sebesar 15.000 untuk menghilangkan penjualan timbal balik dan biaya penjualan. Lalu yang kedua ada cost of sales pada inventory sebesar 5.000 untuk menghilangkan laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dari persediaan pada tanggal 31 Desember 2018. Lalu ada gain on land sebesar 10.000 pada plan aset sebesar 10.000
untuk menghilangkan keuntungan yang belum terrealisasi dari penjualan tanah antar perusahaan. Kemudian ada income from TAI, kemudian pada dividends, investment in TAI sebesar 60% dan juga investment in TAI sebesar 20% untuk menghilangkan pendapatan dari TAI dan dividen dari TAI serta menyesuaikan akun investasi di TAI. Kemudian ada retained earnings, goodwill, capital stock pada investment in TAI sebesar 60%, investment in TAI 20% dan juga non-controlling interest untuk menghilangkan investasi timbal balik dan jumlah ekuitas TAI dan juga untuk menetapkan goodwill dan kepentingan non-pengendali pada tanggal 1 Januari 2018. Kemudian non-controlling interest share pada dividends dan non-controlling interest untuk memasukkan bagian kepentingan non-pengendali dari pendapatan dan juga dividen anak perusahaan. Kemudian income from sale, investment in sale pada dividends untuk menghilangkan pendapatan dari sale dan dividen dari sale serta menyesuaikan akun investasi di sale. Kemudian pada bagian H ada retained earnings, goodwill, capital stock pada investment in sale dan non-controlling interest. Untuk menghilangkan investasi timbal balik dan jumlah ekuitas di SAL, dan juga untuk menetapkan goodwill dan kepentingan non-pengendali pada tanggal 1 Januari 2018. Dan yang terakhir ada non-controlling interest share pada dividends dan non-controlling interest. Untuk memasukkan bagian kepentingan non-pengendali dari pendapatan dan dividen anak perusahaan. Kemudian ada kepemilikan timbal balik pada saham induk yang dimiliki oleh entitas anak. Ketika entitas afiliasi memiliki kepemilikan satu sama lain, maka terjadi situasi kepemilikan timbal balik, yang mana saham induk yang dimiliki oleh entitas anak tidak dianggap sebagai saham beredar dalam laporan keuangan konsolidasi, dan tidak boleh disajikan sebagai saham beredar dalam neraca konsolidasi. Terdapat dua metode yang lazim digunakan untuk mencatat saham induk yang dimiliki oleh entitas anak. Yang pertama pada pendekatan treasury stock, yaitu saham induk yang dimiliki oleh entitas anak dipandang sebagai saham treasury milik entitas konsolidasi. Kemudian akun investasi pada induk dicatat dalam pembukuan entitas anak dengan metode biaya, lalu nilai investasi ini dikurangkan dari ekuitas pemegang saham dalam neraca konsolidasi sebagai pengurang modal seperti saham treasury. Untuk pendekatan kedua yaitu pendekatan konvensional, yaitu investasi anak pada saham induk dicatat dengan metode ekuitas. Kemudian dalam proses konsolidasi, akun investasi ini dieliminasi terhadap akun ekuitas induk sebagaimana eliminasi pada umumnya. Selanjutnya, stock approach adalah metode konsolidasi dalam akuntansi ketika perusahaan induk dan anak saling memiliki saham satu sama lain atau mutual holdings. Dalam pendekatan ini, saham anak perusahaan yang dimiliki oleh induk dan sebaliknya diperlakukan sebagai treasury stock, yaitu dikurangi dari ekuitas konsolidasi, bukan sebagai investasi biasa. Untuk ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama, saham anak yang dimiliki induk dicatat sebagai treasury stock dan dikurangkan dari modal saham serta laba ditahan pada neraca konsolidasi. Yang kedua, tidak ada pengakuan pendapatan investasi dari saham yang dianggap sebagai treasury stock sehingga laba konsolidasi tidak terduplikasi. Dan yang terakhir, pada worksheet konsolidasi, investasi pada anak yang dimiliki oleh induk dieliminasi terhadap modal saham dan laba ditahan anak, serta dihapuskan dari ekuitas konsolidasi. Selanjutnya, conventional approach adalah metode konsolidasi standar di mana setiap kepemilikan saham antar perusahaan tetap diakui sebagai investasi biasa, tanpa perlakuan khusus seperti treasury stock. Untuk ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama, kepemilikan saham antar perusahaan tetap diakui sebagai investasi pada neraca konsolidasi. Yang kedua, laba investasi diakui sesuai dengan proporsi kepemilikan tetapi harus dilakukan penyesuaian untuk menghindari pengakuan ganda atas laba atau double counting. Yang ketiga, pada worksheet konsolidasi, eliminasi dilakukan terhadap investasi pada anak dan ekuitas anak, tetapi saham mutual tetap diakui sebagai investasi bukan treasury stock. Dan yang keempat, diperlukan perhitungan khusus untuk mengeliminasi laba yang dihasilkan dari kepemilikan silang agar tidak terjadi overstatement pada laba konsolidasi. Baik, selanjutnya yaitu alokasi pendapatan timbal balik pada kepemilikan saham silang. Jadi dalam akuntansi untuk saham yang dimiliki secara timbal balik antara perusahaan induk dari anak, pendapatan keduanya saling terkait sehingga perlu diselesaikan dengan bersamaan simultan.
yaitu di mana proses alokasi pendapatan dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, dengan menghitung pendapatan konsolidasi gabungan perusahaan yang saling memiliki saham. Yang kedua, mengalokasikan pendapatan tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan dalam grup dan bagian non-pengendali. Nah, di situ P separate earnings-nya yaitu 100.000 ditambahkan dengan 10% dan Sun yaitu separate earning-nya dari 60.000 ditambah dengan 10%, sehingga untuk PAM sendiri $100.000 ditambahkan dengan 0,9 kemudian dikali dengan dibuka kurung 60.000 ditambah 0,1 P yaitu menjadi $100.000 ditambahkan dengan $54.000 ditambah dengan 0,09, sehingga hasilnya yaitu 169.231. Nah, pendapatan mutual menyebabkan perhitungan ganda, sehingga jumlah awal yaitu 246.154 perlu disesuaikan dengan menghitung pendapatan PAM berdasarkan 90% kepemilikan yaitu 152.308, kemudian menghitung bagian non-pengendali dari SAN yaitu 7.692, dan sehingga totalnya kembali ke jumlah pendapatan terpisah gabungan yang benar yaitu $160.000. Selanjutnya yaitu konsolidasi antar perusahaan PAM dan SAN dengan kepemilikan saham timbal balik. Yang pertama, konsolidasi tahun setelah akuisisi yaitu tahun 2017. Jadi di sini laba terpisahnya PAM yaitu $120.000 dan SAN $80.000. Nah, ini dilakukan perhitungan simultan karena kepemilikan itu timbal balik. PAM memiliki 90% saham SAN dan SAN memiliki 10% saham PAM. Kemudian di sini langkah-langkah perhitungannya, rumus simultannya P sama dengan 120.000 ditambah 0,95 dan untuk SAN yaitu 80.000 ditambah dengan 0,1. Sehingga yang kedua yaitu disubstitusi hasilnya yang PAM yaitu 210.989 dan SAN 101.099. Kemudian mengeliminasi mutual income, PAM net income yaitu 90% dikali 210.989 sehingga menjadi 189.890 dan non-controlling interest share-nya yaitu 10% dikali 101.099 sama dengan 10.110 sehingga total labanya menjadi $200.000. Kemudian ada metode pencatatan, jika SAN memakai metode biaya maka hanya mencatat dividen yaitu $60.000 dan jika memakai metode ekuitas maka dicatat 10% dari laba PAM yaitu 21.099. Kemudian PAM memakai metode ekuitas terhadap SAN yaitu pendapatan investasi sebesar 69.980 dan penyesuaian dividennya 6.000 ditambahkan kembali ke investasinya. Kemudian terdapat rekonsiliasi akun investasi PAM di SAN yaitu saldo awalnya 452.308 ditambahkan dengan pendapatan investasinya yaitu 69.890 dan ditambahkan dengan dividen yang dibayar ke SAN yaitu $6.000 dan dikurangkan dengan dividen dari SAN yaitu $36.000 sehingga saldo akhirnya pada tahun 2017 yaitu $492.198. Nah, kemudian di sini terdapat contoh kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2017. Nah, yang di sini terdapat penyesuaian eliminasi yang dimana di sini ada A yaitu untuk eliminasi investasi timbal balik SAN di PAM. Kemudian untuk yang B, eliminasi pendapatan dan dividen antar perusahaan. Kemudian untuk yang C, yaitu eliminasi saham dan ekuitas SAN. Kemudian yang D, yaitu penyesuaian dividen dibayar ke SAN. Nah, untuk hasil akhirnya, laba bersih konsolidasinya itu menjadi $189.890. Kemudian retained earnings konsolidasi akhirnya yaitu $648.198 dan non-controlling interest-nya atau NCI-nya yaitu sebesar $73.802. Kemudian selanjutnya yaitu konsolidasi antar perusahaan PAM dan SAN dengan kepemilikan saham timbal balik. Selanjutnya yang ketiga yaitu alokasi kenaikan aset bersih. Nah, di sini perhitungan kenaikan bersih aset terpisah sejak akuisisi yaitu PAM senilai $196.000 dan SAN sebesar $106.000. Nah, ini digunakan persamaan simultan yang dimana P $196.000 ditambah 0,9 dan S
$106.000 ditambah dengan 0,1. Nah, maka hasil akhirnya yaitu P sebesar $320.200 dan S $138.022. Nah, di sini alokasi kenaikan bersih asetnya untuk PAM 90%, yaitu 90% dikalikan dengan $320.220 sama dengan $288.198.198, dan untuk non controlling yaitu 10% itu sebesar $13.802 didapatkan dari 10% dikali dengan 138.022. Jadi di sini total kenaikan asetnya menjadi $302.000. Nah, jadi di sini perusahaan yang saling memiliki saham itu harus memperhitungkan mutual income dalam konsolidasi, kemudian menggunakan metode simultan atau equation untuk menghitung pendapatan bersih konsolidasi, kemudian eliminasi pendapatan dan investasi antar perusahaan agar laporan keuangan tidak melebihkan angka, kemudian bagian pengendali dan non-pengendali dihitung berdasarkan persentase kepemilikan terhadap laba dan ekuitas anak perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang subsidiary stock mutually held. Dalam konteks akuntansi konsolidasi, subsidiary stock itu merujuk pada situasi ketika dua entitas anak saling memiliki saham satu sama lain. Ini merupakan bentuk dari mutual holding relationship yang lebih kompleks daripada kepemilikan langsung atau tidak langsung biasa. Contoh klasik dari situasi ini adalah ketika perusahaan induk itu memiliki 80% saham dari anak. Nah, anak itu memiliki 70% saham dari Ton yang dia ini sama-sama perusahaan anak. Ton itu memiliki 10% saham dari anak. Nah, dalam skenario ini, Ton itu sebagai entitas anak dari SET memegang sebagian saham SET, menciptakan struktur saling kepemilikan dari anak perusahaan. Ini namanya subsidiary stock mutually held. Untuk metode ekuitas ini, itu terdapat 3 langkah. Jadi digunakan untuk mencerminkan pengaruh ekonomi sebenarnya antar entitas dalam struktur afiliasi. Langkah pertama adalah menentukan laba masing-masing entitas antara PAL, SET, dan TON dengan memperhitungkan efek dari kepemilikan silang. Misalnya, laba konsolidasi SET itu dipengaruhi oleh laba TON dan sebaliknya. Maka akan digunakan persamaan simultan atau simultaneous ekuitas untuk menghitung laba konsolidasi yang realistis. Nah, langkah kedua adalah mengalokasikan laba bersih ke bagian pengelola atau controlling interest yang biasanya sama dengan laba bersih dari PAL atau parents atau induk, dan kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest di SET dan TON. Langkah ketiga dalam work paper konsolidasi itu dilakukan. Yang pertama adalah eliminasi akun investasi dan pendapatan investasi antar entitas. Kemudian kita menyesuaikan saldo awal investasi. Nah, lalu ada eliminasi akun ekuitas dan penetapan goodwill dan kepentingan non-pengendali, sehingga laporan konsolidasi hanya mencerminkan kepemilikan dan pengaruh ekonomi nyata terhadap pihak eksternal.